Halo, ketemu lagi di kelas psikologi forensik untuk topik criminal profiling. Ya, nah saya Mary yang akan menyampaikan sedikit berbagi tentang criminal profiling. Apa yang menjadi buku acuan dari materi kita hari ini, yaitu dari 3 buku, gitu ya. Tetapi terutamanya yang 2 yang pertama. Forensic Science kedua, yaitu Criminal Profiling Chapter 15, kemudian Criminal Behavior, A Psychological Approach, edisi 11, punyanya Bartol, dan tambahannya adalah yang ketiga, ini additional ya, The Psychology of Death Investigation. 3 buku ini ada semua di sumber referensi yang sudah disampaikan di ULS. Nah, buku yang ketiga itu mencerminkan bahwa ketika kita berbicara tentang criminal profiling, itu kita nggak bisa lepaskan dari otopsi psikologi. Tetapi kita tidak akan membahas itu di pertemuan hari ini. Ya, karena kalau kita ngomongin itu jadi panjang gitu. Jadi itu nanti kita akan buatkan di video yang terpisah untuk otopsi psikologi. Oke, kita akan masuk ke criminal profiling. Apa yang akan kita bicarakan di topik kita hari ini? Jadi yang kita akan bicarakan hanya 3 hal tapi agak panjang gitu ya. Apa itu criminal profiling? Tahapan melakukan criminal profiling itu seperti apa? Dan bagaimana peran psikolog di dalam melakukan criminal profiling gitu ya. Dan ternyata dalam melakukan itu juga akan ada bias-bias gitu ya sebagai seorang psikolog gitu. Nah, maka untuk meminimalkan bias tersebut dibutuhkan beberapa skills dan knowledge gitu ya yang perlu dimiliki oleh seorang psikolog yang hendak melakukan criminal profiling. Nah, itu nanti kita akan bicarakan di bagian paling akhir. Kita masuk dulu sebelum mengenali secara lebih lanjut gitu ya. Apa sih criminal profiling dan kawan-kawannya ini? Kita mesti tahu ada beberapa istilah yang akan sering kita temui gitu di dalam membahas tentang criminal profiling. Istilah yang pertama jelas adalah pelakunya. Pelaku itu adalah criminal profiler-nya, jadi bukan tersangkanya, tetapi criminal profiler. Criminal profiler itu siapa? Orang yang bikin profil. Profil itu apa gitu ya? Profil itu adalah berarti segala kepribadian. Nah, intinya tentang karakteristik gitu ya. Jadi criminal profiler adalah seseorang yang menyimpulkan kepribadian dan karakteristik tersangka berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari tempat kejadian perkara. Gitu ya. Jadi masih tersangka, belum menjadi kriminal yang harus ditangkap gitu ya, walaupun judulnya criminal profiler gitu ya. Tentunya tersangka ini sudah kita bisa lihat gitu bahwa criminal profiler nantinya dia akan bertugas untuk menyempitkan dugaan tersangkanya siapa aja gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita mesti ngecek mau nangkep gitu ya, itu kita bisa ngelihat itu dari beberapa kemungkinan yang lebih sempit gitu ya, yang lebih fokus gitu. Jadi tidak yang terlalu lebar gitu dugaan-dugaannya gitu. Nah, kemudian istilah yang lain adalah modus operandi. Modus operandi yang sering disingkat dengan MO itu berbicara tentang metode operasi, itu bicara tentang pola perilaku yang diakui dalam melakukan kejahatan. Jadi intinya sebenarnya adalah di dalam modus operandi ini bicara tentang motivasi di balik kejadian kejahatan yang dilakukan oleh tersangka gitu ya. Ada motif apa sih gitu. Itu yang paling penting kan kalau kita mau menganalisis gitu tentang suatu kejadian, itu kita mesti tahu gitu ya. Apa sih motifnya gitu kan. Kalau ada seseorang melakukan sesuatu enggak usah kejahatan. Dalam melihat perilaku manusia itu kan kita mesti pahami dulu gitu ya. Kenapa kok seseorang itu melakukan hal tertentu gitu ya. Kenapa seseorang melakukan hal tertentu ini berbicara tentang motivasi gitu ya. Nah, motivasi behind the scene itu adalah modus operandi ini gitu. Metode operasinya apa? Karena apa? Motivasi ini yang kemudian bisa memberikan gambaran, oh pantas kok dia itu melakukannya seperti ini. Oh, karena dia punya motivasi kebutuhan afeksi tertentu gitu untuk diekspresikan atau kebutuhan untuk pamernya narsisistiknya itu tinggi, maka dia itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kita masuk ke istilah yang berikutnya, yaitu signature. Gitu ya. Signature ini adalah apa? Sesuatu yang tidak biasa, itu malah spesifik, ditinggalkan di TKP oleh pelaku. Jadi kayak tanda tangan gitu ya. Signature itu kan kalau arti harafiahnya tanda tangan gitu kan. Nah, tetapi
dalam hal ini bukan pelakunya ninggal tanda tangan seperti biasa gitu ya, ingat, sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Jadi dia itu meninggalkan jejak dalam tanda kutip gitu ya. Jejak ini untuk sebagai penanda bahwa aku di sini gitu ya. Nah, kalau ada yang pernah lihat film-film Korea gitu kali ya. Film Korea itu kan ada salah satu film tapi saya lupa judulnya gitu. Film ini tuh menyelidiki tentang pembunuhan berantai gitu ya. Jadi kayak ada tahun berapa gitu terjadi kasus pembunuhan berantai, kemudian sudah 15 tahun kemudian terjadi lagi, terulang dengan pola yang sama. Nah, padahal pelaku yang pembunuhan berantai yang di tahun berapa itu udah ketangkep gitu ya. Jadi ini dianggapnya kayak, loh, ini siapa ya, peniru kali ya gitu. Karena apa? Karena ditemukan kok ada signature yang sama gitu. Signature-nya itu apa? Jadi korban-korbannya ini karena serial killer ya, berarti kan korbannya udah mati. Korban pembunuhannya ini itu jarinya itu selalu kayak diarahkan pada arah tertentu gitu ya. Arah tertentunya itu kebetulannya itu selalu ke arah, bukan kebetulan ya, karena ini memang dengan tujuan kan signature itu diarahkan kepada salib di sebuah gereja gitu ya. Jadi kayak salib gitu, walaupun salibnya itu jauh gitu ya, tapi itu kayak diarahkan gini. Jadi jarinya itu, jari telunjuknya itu selalu diarahkan gini, entah dalam posisi gini atau gini. Jadi diatur gitu ya, diatur supaya mengarah ke sana gitu. Nah, itu kan butuh kayak kejelian ya. Kalau kita sebagai penontonnya ya nggak nyadar-nyadar gitu ya. Tetapi bagian detektifnya, bagian polisinya itu tuh kan yang kemudian aware dengan itu gitu ya. Dia yang mengumpulkan puzzles gitu ya sehingga menemukan signature ini gitu. Karena itu kan signature adalah sesuatu yang tidak biasa gitu kan. Nah, maka kan nggak gampang ditemukan bahwa iya ini ada signature nih gitu dari pelakunya gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat ya signature-nya itu lebih spesifiknya itu apa. Ini kita masih ngomong kulitnya nih, istilahnya dulu gitu. Victim. Victim ya jelas lah gitu, korban gitu ya, orang yang tersakiti, terluka gitu, atau yang malah mengalami kematian. Jadi nggak bisa ditanyain gitu ya, karena victimnya udah mati gitu. Kita hanya bisa ngeliat jejaknya dia sebelum dia ditemukan mati gitu ya, meninggal. Victimologi, kalau victimologi itu ilmunya gitu ya, ilmu yang mempelajari tentang victim ini gitu. Kenapa kok bisa jadi korban ya? Ternyata bisa di-profile juga gitu ya. Kenapa kok dia ini bisa jadi korban? Benarkah dia adalah korban pembunuhan? Kan jangan-jangan dia ini suicide nih gitu ya. Tapi kalau judul-judulnya victim berarti kan korban ya. Nah, criminal profilers dulu. Criminal profilers itu apa sih bukti yang dikumpulkan itu gitu ya. Dia mengumpulkan bukti apapun yang ada di crime scene, di TKP, di tempat kejadian perkara, untuk merumuskan hipotesis tentang kira-kira gitu ya, pelakunya itu siapa gitu ya. Pelakunya ini umur berapa, tinggi badannya berapa, ciri fisiknya seperti apa gitu ya. Ada nggak jejak sepatu atau jejak apapun gitu yang menggambarkan itu gitu ya, yang bisa menjadi petunjuk gitu buat profiler kriminal ini menyusun analisis kepribadian dari tersangka yang diduga pelaku gitu ya, lifestyle-nya seperti apa gitu kan. Kok bisa tahu dari lifestyle-nya? Ya kan bisa lihat tuh dari pilihan-pilihan apa senjata yang digunakan, dari jejak-jejak yang ditinggalkan itu kan apakah sepatu limited edition gitu ya, ukuran tertentu gitu kan. Kemudian senjatanya apa gitu kan, ada jejak-jejak yang lain enggak, misalnya aroma atau apa, kalau misalnya itu masih baru gitu ya, crime scene-nya itu enggak terlalu lama gitu baru ditemukan atau habis kena hujan gitu sehingga jejaknya itu hilang gitu, berkurang. Nah, gitu ya. Jadi tugasnya adalah merumuskan hipotesis tentang tersangka yang diduga sebagai pelaku ini, itu usianya berapa, kira-kira pendidikannya itu apa gitu ya. Kira-kira itu ini adalah 5 poin besar yang dicari gitu oleh seorang criminal profiler gitu. Nah, criminal profiling itu kan apa yang dia lakukan itu ya, jadi mengidentifikasi ciri-cirinya itu tadi 5 poin besar itu. Jadi mempersempit kemungkinan tersangkanya itu siapa, sehingga bisa juga membantu memprediksi gitu ya, memprediksi adanya kemungkinan ini bukan kasus pembunuhan yang cuma satu kali ini aja atau kasus pembunuhan yang bersifat defensif, tetapi lebih ke arah ada pembunuhan lanjutan kemungkinan akan ada kejadian lanjutan
gitu ya. Makanya dikatakan bahwa profiling is also a form of prediction, gitu ya. Jadi profiler di sini akan mencoba untuk memprediksi siapa pelakunya, siapa tersangkanya, gitu ya. Kemudian di mana dan gimana kejahatan selanjutnya itu bisa terjadi. Jadi bisa dilakukan apa namanya, pencegahan gitu ya, resiko terjadinya serial killers gitu ya, terjadinya pembunuhan secara berantai gitu ya. Kita udah dapat clue nih, kira-kira kasus apa kan berarti yang cocok gitu ya untuk ditangani oleh seorang criminal profilers gitu. Salah satunya pasti tentang pembunuhan yang berantai gitu ya, atau pembunuhan lah gitu. Nah, tapi ada apa aja sih bentuknya gitu profiling itu? Profiling itu bisa dibagi menjadi 5 kategori gitu ya. Yang kadang-kadang ini overlap satu sama lainnya gitu ya, 5 kategori ini. Yang pertama, psychological profiling, praktek penilaian yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi dan memprediksi perilaku pada individu yang dikenal. Jadi kalau psychological profiling, jangan samakan psychological profiling dengan criminal profiling gitu ya. Ada juga yang lain gitu ya toh. Gitu kalau psychological profiling makanya dikatakan bahwa identifikasi dan prediksi perilaku pada individu yang dikenal. Jadi nggak ngomongin tentang tersangka. Jadi tolong jangan menyamakan gitu ya psychological profiling sama dengan criminal profiling. Bahwa seorang psikolog melakukan criminal profiling, yes. Tetapi apakah equal dengan psychological profiling? No, ada konteksnya. Criminal profiling konteksnya adalah mencari tersangka, mempersempit dugaan tersangka, gitu ya. Sama-sama memprediksi, iya, gitu ya, tapi konteksnya adalah tersangka yang diduga adalah kriminal, gitu. Yang kedua, suspect based profiling. Nah, ini lebih kepada suspeknya gitu ya. Also known as prospective profiling, mengacu mengidentifikasi fitur psikologi dan perilaku orang yang mungkin melakukan kejahatan tertentu, kayak kekerasan di sekolah, kegiatan teroris, penguntitan, stalking gitu ya, perdagangan narkoba, pengutilan, skyjacking gitu. Jadi suspect based profiling, bentuk-bentuk kejahatannya kira-kira kayak gini gitu. Geographical profiling itu apa? Teknik yang dapat membantu menemukan tempat tinggal pelaku berantai atau lokasi geografis lain yang berfungsi sebagai basis operasi pelaku berantai, kayak bar tempat kerja, klub gitu ya, atau rumah orang penting lainnya gitu. Jadi ada loh geographical profiling sendiri itu. Crime scene profiling beda lagi gitu. Ini proses mengidentifikasi ciri kepribadian, pola perilaku, kebiasaan geografis, kecenderungan kognitif, dan ciri-ciri demografis dari pelaku yang tidak diketahui berdasarkan karakteristik kejahatan. Gitu. Ya, ini yang seringkali disebut sebagai criminal profiling atau offender profiling atau crime scene analysis atau behavioral analysis atau criminal investigative analysis. Nah, intinya ini yang kira-kira kita pelajari hari ini gitu ya, pada topik hari ini, yaitu criminal profiling. Itu nama lainnya crime scene profiling gitu ya. Kemudian yang kelima itu equivocal death analysis gitu. Ini kok bisa jadi also gitu ya, kesambung ini, lupa spasi gitu. Yang disebut evaluasi psikologis rekonstruktif atau rekonstruksi kehidupan emosional, pola perilaku dan ciri kognitif orang yang telah meninggal. Ya, lah ini mungkin yang lebih erat kaitannya dengan otopsi psikologi. Tapi itu kita tidak bicarakan hari ini, ya. Sabar. Kita bicara kriminal dulu gitu ya, crime scene profiling yang nomor 4 tadi, atau criminal profiling atau behavioral profiling gitu ya. Nah, what crimes need profiling? Apa yang membutuhkan, kejahatan apa yang membutuhkan profiling itu gitu ya, profiling lah. Kalau lihat dari tipe-tipenya tadi, itu kan ada tentang penganiayaan juga, stalking juga gitu ya. Nah, ini tipe-tipe kejahatannya kira-kira pemerkosaan berantai, pembunuhan berantai gitu ya. Kok bisa pemerkosaan berantai? Bisa dong, gitu. Serial murder, gitu. Penganiayaan anak, workplace violence, kejahatan di tempat kerja, gitu ya. Terus kemudian pembakaran, itu juga bisa terjadi, menjadi salah satu, gitu ya. Intinya kalau berantai-berantai ini apalagi, pasti, gitu ya, butuh profiling. Karena kan kita butuh kayak tadi ya, profiling itu, criminal profiling itu salah satu bentuk prediksi, form of prediction, gitu kan. Sehingga kita mencoba untuk mencegah supaya tidak terjadi kejahatan lanjutan. Gitu. Threatening communication gitu. Ingat tadi ada tipe-tipe profiling itu kita juga bisa melihat apa cara berpikir gitu ya dari tersangka ini gitu. Sehingga apakah ini
cara berkomunikasinya itu mengancam dan apa namanya ke arah kejahatan yang akan lebih intens gitu ya, yang lebih serius kayak gitu ya. Itu butuh profiling. Nah, tahapannya apa gitu. Nah, kita udah kenalan ya dengan beberapa istilah itu. Kalau pengen lebih lanjutnya, ya silakan membaca bukunya lebih detail, itu ada banyak tentang sejarahnya juga bagaimana criminal profiling itu bisa menjadi sebuah konteks gitu yang penting gitu ya, sebuah ilmu yang penting gitu untuk dipelajari gitu di dalam psikologi forensik. Itu semua secara detail ada di buku gitu. Dan kalau Anda membaca, tentunya ketika kita bertemu di kelas atau Anda melakukan analisis kasus, kita berdiskusinya akan lebih kaya gitu ya, dibandingkan kalau Anda hanya mengandalkan mangkok kosong terus siap disodorkan kepada kami gitu ya untuk diisi gitu. Lebih baik Anda membaca secara mandiri juga gitu, sarannya ini ya. Sarannya ini didengarkan dan dipertimbangkan. Anda kan pembelajar yang dewasa. Saya enggak ngatur lah ya cara Anda belajar gimana. Nah, ini tahapan dari profiling proses itu apa aja? Ada 6 aja gitu. 6 saja gitu ya. Input gitu, kita ngumpulin nanti input itu apaan aja sih gitu. Terus kemudian decision process model gitu. Jadi proses pengambilan keputusannya itu seperti apa yang harus dipertimbangkan. Kemudian termasuk melakukan assessment pada kejahatannya itu, criminal profile-nya di langkah keempat gitu, di tahap keempat. Lalu melakukan investigasi sampai kemudian penahanan gitu ya, penangkapan gitu ya. Nah, logikanya cara berpikir seseorang itu memandu perilakunya. Ya. Jadi di dalam ilmu psikologi pun secara umum itu kan kita tahu bahwa ada pendekatan kognitif di mana kita mengetahui, mencoba mengidentifikasi motivasi seseorang berperilaku tertentu, itu dia memikirkan apa sih gitu ya. Kenapa kok seseorang itu suka mencuci tangan berkali-kali gitu ya, terus terobsesi dengan apa namanya, kebersihan gitu dan kerapian. Kenapa kok seseorang itu meletakkan misalnya kayak kalau pensil itu harus kayak sesuai spektrumnya, warnanya atau tinggi rendahnya atau harus selalu runcing atau bagaimana. Nah, itu apa yang dia pikirkan tentang itu gitu ya. Ada apa gitu. Nah, sebetulnya kan kayak gitu tuh kan gambaran dari orang yang butuh untuk mengendalikan sesuatu gitu kan. Kenapa kok dia sangat besar kebutuhan untuk mengendalikan sesuatunya sampai muncul obsesi seperti itu gitu ya. Sampai muncul kompulsi, perilaku kompulsif seperti itu gitu, berulang seperti itu, mencuci tangan berkali-kali gitu untuk membersihkan kuman kayak gitu. Nah, dasarnya adalah ada sesuatu nih kebutuhan secara psikologis untuk kenapa kok dia butuh kontrol ini gitu. Apakah kebutuhan itu berkaitan dengan kecemasan dan seterusnya gitu ya. Ya, intinya logikanya adalah cara berpikir seseorang memandu perilakunya gitu ya. Jadi itu kira-kira gambaran secara umumnya gitu. Nah, di forensik itu sangat penting pemahaman tentang itu. Logika itu tuh sangat penting untuk kita ingat terus. Input pada tahap 1, input itu bicara apa? Mengumpulkan bukti. Nah, ini kita sangat butuh seorang criminal profiler itu butuh bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu ya untuk membantu mengumpulkan bukti. Gitu. Penempatan korbannya, senjatanya, posisi tubuh korban, kayak tadi contoh itu ya, contoh yang saya lihat di salah satu film Korea tapi saya lupa gitu judulnya apa. Itu kemudian cipratan darahnya gitu ya, kondisi sekelilingnya itu seperti apa, apakah ini organize gitu, terorganisir ataukah ini disorganize, berantakan gitu ya, apakah ini pembunuhan yang disengaja atau memang tidak disengaja tapi kecelakaan gitu ya, gak sengaja gitu loh kebunuh gitu, dipukul kok sampai mati gitu ya, nggak tahu gitu kan apa yang terjadi gitu kan. Nah, maka input ini adalah mengumpulkan bukti itu gitu. Terus kemudian sejarah dari victimnya ini apa? Nah, ini di sini juga kadang kita butuh tentang otopsi psikologinya itu gitu ya. Jadi langkah otopsi psikologinya itu gitu bahwa siapa sih korbannya ini gitu, kerjaannya apa, reputasinya apa, statusnya apa, siapa dia gitu ya. Kebiasaan-kebiasaannya dia apa? Apakah memang dia itu memiliki aktivitas di tempat dia ditemukan meninggal ini gitu ya. Kemudian apakah misalnya hobinya dia memang lari setiap malam gitu ya sehingga mungkin aja dia kena serangan jantung gitu ya atau apa gitu kan nggak tahu gitu ya di tempat dia meninggal. Ternyata jauh dari rumahnya, ternyata jauh dari tempat yang biasa dia beraktivitas. Nah, ini kan sebuah
petunjuk gitu ya. Nah, ini makanya ada autopsi report gitu. Jadi butuh bantuan tindakan otopsi psikologi. Nah, tadi saya sempat mention gitu ya, ada organized dan disorganized, dan ada juga yang semi-semi gitu ya. Semi-semi itu apa? Pertemuan di antara ini antara organized atau disorganized ya. Sebagian crime scene-nya ini nunjukin dia ini organized, tapi sebagian yang lainnya ini berantakan yang lain gitu ya. Itu selalu kita bisa temukan irisan ya dalam hal apapun gitu, irisan seperti itu. Nah, ini initial profile itu kita mencoba melihat gitu ya persamaan dan perbedaan dari kondisi crime scene yang apa namanya organized dan disorganized itu menggambarkan karakteristik dari pelakunya gitu, tersangka pelakunya ini gitu. Jadi kita bisa mengenali dari crime scene-nya ini kira-kira karakteristik kepribadian dari pelakunya ini seperti apa gitu. Yang organized itu biasanya itu dipilih gitu ya, dia memilih gitu, korbannya itu dia milih, jadi pasti rapi gitu kondisinya gitu. Terus kemudian sedikit atau hampir sama sekali tidak ditemukan bukti gitu, jadi rapi gitu loh tempatnya itu, kecuali dia serial killer ya, jadi dia kayak meninggal signature gitu ya. Personalized victims karena sudah disasar, jadi ini itu spesifik, karakteristik victimsnya itu spesifik gitu, nggak sembarangan. Jadi ada ciri tertentu gitu, ada karakteristik tertentu dari korban yang memang menjadi target gitu ya, organize. Terus kemudian apa namanya confident dia karena organize gitu kan, jadi kayak misalnya kalau dia melakukan penusukan itu kayak cipratannya itu hampir bersih gitu ya. Ada juga salah satu film juga yang menunjukkan kasus itu gitu. Kalau referensi saya banyak film ya, karena saya tidak secara spesifik di psikologi forensik gitu. Nah, itu kalau mungkin Bu Yusti yang akan lebih banyak bercerita terkait contoh-contoh yang konkret dari kasus-kasus yang real gitu. Kalau saya referensinya banyak di film sih. Kebetulan saya juga agak suka gitu film-film yang terkait dengan pembunuhan seperti itu gitu. Nah, kalau saya pernah melihat sebuah film itu dia kalau memang organize itu benar-benar dia persiapkan gitu crime scene-nya itu. Jadi kayak misalnya orang karakteristik pelaku yang ada masalah psikologisnya gitu, yang kayak tadi saya sebut ya obsesi kompulsif disorder gitu, terobsesi dengan kebersihan, itu dia siapin benar supaya kalau dia mau membunuh itu dia misalnya pakai senjata tajam, darahnya itu nggak sampai berantakan gitu loh. Jadi dia lapisi dulu tempat crime scene-nya itu dengan plastik atau koran atau apapun gitu, yang kemudian dia bisa bersihkan itu gitu. Sehingga makanya disebut bahwa kalau yang organized ini little to no evidence gitu ya. Jadi kayak bukti cipratan darah itu hampir nggak ditemukan, tapi kok lukanya berantakan kayak gitu ya. Jadi dia betul-betul yang kayak si pelaku ini benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Nah, kalau yang disorganized itu apa namanya lots of evidence gitu. Jadi banyak ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada pelakunya itu gitu ya. Terus kemudian biasanya apa namanya random gitu ya, korbannya itu random, nggak spesifik tertentu gitu, nggak ada ciri khas tertentu kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang tengah-tengahnya itu kayak gimana gitu karakteristiknya. Nah, kira-kira ditemukan nih dari beberapa kasus ya ini tentunya ya. Kok bisa sampai muncul initial profile ini? Initial profile itu dugaan awal gitu ya, dugaan awal untuk kemudian digali lebih lanjut. Kalau dugaan awalnya itu orang-orang yang organized itu seperti itu gitu ya. Kalau yang disorganized seperti yang sisi berwarna kuning lebih cerah gitu. Nah, kalau yang tengah-tengahnya ini yang apa namanya random gitu ya, kadang dia apa ada bagian yang dia persiapkan tapi juga agak nggak terorganisir gitu loh, ininya nggak rapi gitu tempat dia melakukan kejahatannya itu. Nah, ini kemungkinan dia memiliki orang yang memiliki karakteristik punya masalah di dalam rumah tangga, kemudian dia itu dari status sosial ekonomi yang rendah, kemungkinan gitu ya. Kemudian ada problem dengan ayah gitu. Ini berdasarkan beberapa kasus ya, dikumpulkan kemudian disimpulkan seperti ini initial profile dari orang-orang pelaku yang menjadi pelaku kejahatan gitu. Karakteristiknya seperti ini. Jadi tidak lagi hanya pada atribut fisik gitu. Kalau Anda membaca di buku itu sempat terjadi gitu ya di dalam historinya ini bahwa ada yang menyimpulkan kalau kriminal itu kita bisa kenali dari atribut fisiknya. Atribut fisik itu apa ya? Misalnya kayak bentuk ininya, bentuk rahangnya gitu ya, bentuk hidungnya, bentuk telinganya kayak gitu ya. Dari bentuk
tangannya, panjang tangannya kayak gitu. Tapi terus kemudian by riset itu ditemukan nggak gitu ya. Tidak hanya dari atribut fisik gitu, tetapi kita bisa mengenali lebih jauh gitu dari demografisnya, dari kemungkinan dia tumbuh dalam keluarga yang seperti apa, dari crime scene-nya dia, gitu ya, crime scene yang ditinggalkan. Nah, kemudian gimana secara kalau ngomong crime scene organized itu yang kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini saya sudah cantumkan juga di bawahnya kalau kalian mau melihat, Anda mau melihat lebih jauh lagi gitu ya, sumbernya itu ada di bawahnya judul ini ya. Sexual homicide itu bisa dilihat gitu, contoh organized crime scene itu seperti apa ya. Terencana, korbannya orang asing yang jadi sasaran target tapi spesifik gitu karakteristiknya gitu kan, percakapannya terkontrol. Jadi kayak diatur gitu loh, memang ditarget kan soalnya gitu ya. Terus TKP itu mencerminkan kontrol keseluruhannya itu gitu. Gimana sih seorang pembunuh itu memilih korbannya gitu ya. Ini kalau terorganize ini biasanya serial killer gitu ya. Itu dia milihnya itu dari apa sih? Keadaan gitu ya. Adanya availability gitu ya. Ada korbannya ini ada dan target empuk gitu ya. Terus kemudian korbannya ini rentan apa enggak gitu ya. Rentan itu artinya dia dikelilingi oleh orang-orang terus atau dia seringkali sendirian gitu ya. Sehingga menjadi sasaran empuk gitu ya. Terus kemudian jarang orang mengenali dia gitu. Jadi kalau dia hilang pun nggak ada yang nyari gitu. Jadi gimana gitu, tergantung kan tujuan dari si pembunuhnya ini. Kemudian yang ketiga itu apa? Iya, apa namanya, karakteristik tertentu gitu ya yang membuat pembunuh ini tertarik kepada korban gitu. Biasanya gitu, ya, 3 itu yang dilihat gitu. Nah, kemudian ada tindakan agresif sebelum kematian, kemudian tubuhnya memang disembunyikan karena memang terorganize, kemudian senjata atau bukti itu hampir tidak ada tadi dia, little to no evidence, kemudian korban atau tubuh dipindahkan dari tempat kejadian, kadang dia dibunuhnya di tempat satu, tapi dia dipindahkan untuk ditemukannya itu di mana gitu ya. Jadi tidak dibunuhnya di tempat, kemungkinan tempat ditemukannya korban itu belum tentu menjadi TKP-nya kalau untuk organized crime scene ini. Jadi makanya hampir tidak ditemukan kan bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku. Terkait dengan kondisi psikopati. Nah, ini gitu ya, ini yang menarik. Psikopati ini kan berarti berkaitan dengan kita perlu melakukan assessment secara psikologi. Sebenarnya ada satu buku yang berbicara tentang bagaimana penggunaan tes psikologi yang berkaitan, jadi artinya aspek-aspek apa dari sebuah tes psikologi yang bisa membantu proses pemeriksaan pada psikologi forensik ini gitu ya, criminal profiling ini gitu. Nah, psikopati primer atau sekunder, apa itu psikopati primer dan sekunder? Jadi gini, psikopat gitu, kita sebut aja bahwa orang yang mengalami psikopati ini adalah psikopat gitu ya. Psikopat ini itu memang ada kondisi yang primer dan sekunder. Primer itu berarti dia memang terlahir dengan struktur otak dan struktur fisik tertentu. Fisik itu tidak berarti kita bisa lihat dari fisik secara kasat gini ya, secara langsung tampak gini, nggak begitu gitu konsepnya gitu. Itu terjadi di susunan otaknya dia gitu ya, susunan pada neurotransmitternya dia gitu, zat-zat kimiawi yang ada di dalam otaknya dia gitu ya. Itu spesifik gitu ya susunannya itu, sehingga dia itu memang tidak bisa merasakan emosi tertentu gitu. Itu psikopat primer gitu. Dia tahu emosi sedih, dia tahu emosi takut, tahu ya, knowledge. Tetapi nggak sampai ke sini gitu ya. Jadi afeksinya nggak jalan gitu. Jadi nggak ada empatinya. Karena struktur tertentunya itu tadi, dia terlahir memang dengan struktur tersebut gitu ya. Ya gampangnya bisa dibilang cacat lah gitu ya, cacat otak gitu ya. Tapi jangan bayangkan kalau saya ngomong cacat ntar bayanginnya yang intellectual disability pasti kayak gini, nggak begitu konsepnya gitu ya, lain gitu ya. Ini khusus dia pada area yang berkaitan dengan emosi. Itu bermasalah ketika dia lahir. Ya, jadi memang kondisi primer itu adalah kondisi dari lahir. Sedangkan kalau sekunder itu psikopat yang terkondisikan untuk mematikan perasaannya dia, gitu ya, untuk kehilangan empatinya dia. Terkondisikan tuh bagaimana? Ya, bisa aja dia tumbuh dalam lingkungan, dia terlahir normal, kemudian dia tumbuh dalam lingkungan yang menimbulkan luka-luka secara emosional, sehingga dia memilih untuk aku lebih baik tidak merasakan apapun gitu ya, sehingga dia mematikan perasaannya secara sadar ataupun tidak sadar, dan jadilah seorang psikopat sekunder, akan memunculkan gejala-gejala psikopat sekunder. Itu kira-kira gambarannya.
Nah, kalau yang disorganize itu yang seperti apa gitu ya. Nah, biasanya spontan, kemudian korban atau lokasinya diketahui, biasanya ada tindakan yang sifatnya merendahkan korban gitu ya. Jadi kayak menganggap korbannya itu kondisi apapun kondisi dan statusnya itu lebih rendah, jadi dilecehkan gitu ya. Minimal conversation, tidak pakai ngomong panjang-panjang, tidak pakai motif yang terlalu kompleks gitu ya, nggak butuh alasan banyak lah gitu ya untuk melakukan kejahatan itu. TKP-nya acak dan ceroboh, kekerasannya bisa mendadak terhadap korban. Jadi kalau misalnya secara psikologi itu bisa disebut kayak orang-orang yang impulsif gitu ya. Impulsif itu melakukan dulu baru mikir belakangan, ya harusnya nggak gitu ya. Nah ini the disorganized crime scene itu kira-kira kayak gitu. Minimal use of restraints, tindakan seksual setelah kematian gitu ya, ini merendahkan korban yang melecehkan. Badan masih terlihat, jadi nggak disembunyikan. Kalau ingat tadi yang organize itu disembunyikan, tempatnya bersih gitu ya, kadang nggak ada bukti gitu. Nah kalau ini muncul gitu, buktinya kelihatan gitu ya. Kemudian biasanya tempat dia korbannya ini meninggal ya di sana gitu memang kejadiannya gitu, nggak dipindah-pindah dan tidak ada biasanya kaitannya sama kondisinya psikosis bukan psikopat gitu. Nah apa sih bedanya psikopat sama psikosis, ntar kita lihat gitu ya. Nah ini interrogation strategi untuk kejadian kejahatan yang organized dan disorganized. Nah, ini kita mesti memperhatikan gitu ya bagaimana strategi untuk melakukan interview dan interogasi pada tersangka-tersangka yang crime scene-nya itu organized dan crime scene-nya itu disorganized. Tapi nanti itu kita akan pelajari lebih jauh di topik tentang wawancara itu gitu ya, tersangka gitu ya, wawancara tersangka. Nah, perbedaan psikopat dan psikosis nih, gitu. Tadi kan sempat disebut kalau yang diorganize organized crime scene itu kebanyakan kaitannya dengan yang orang psikopat, gitu kan. Sedangkan psikosis itu kaitannya dengan yang disorganized. Nah, psikopat itu tadi saya sudah cukup banyak jelaskan. Nah, sedangkan yang psikosis itu apa sih? Psikosis itu clinical mental illness. Dia mengarah kepada schizofren gitu ya, makanya berantakan gitu ya, karena sudah sampai ke level yang schizofren. Schizofren itu apa sih? Ya sakit secara kejiwaan gitu ya, dia tidak bisa connect dengan realita. Makanya ini poin ketiga ini ya yang paling membedakan juga. Kalau psikopat itu masih in touch dengan realita, gitu ya. Dia masih bisa connect dengan realita, tetapi dia nggak bisa ngerasain gitu loh. Nggak bisa menumbuhkan empati, nggak bisa menumbuhkan emosinya dia terhadap sesuatu gitu ya. Kalau psikosis itu dia betul-betul out of touch with reality gitu ya. Jadi dia nggak connect, nggak realistis gitu loh. Jadi misalnya kayak dia udah mulai denger-dengeran bahwa aku diperintahkan seketika untuk membunuh kamu gitu ya. Aku diperintahkan seketika untuk mencabut gigimu gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Dapat memenuhi definisi hukum tentang insanity, gila ya, insane. Nah, sekarang masuk ke tahap 2 setelah ngumpulin bukti nih ya untuk mengarah kepada ini sebetulnya pelakunya ini tersangkanya ini ya. Pelakunya kira-kira organize orangnya atau disorganize ya? Psikopat atau psikosis ya? Atau tengah-tengahnya nih nggak masuk psikopat nggak masuk psikosis gitu. Siapa nih pelakunya? Nah, setelah ngumpulin bukti gitu ya, mengumpulin bukti-bukti untuk menentukan siapa sih tersangkanya itu. Nah, ini masuk ke tahap kedua, proses pengambilan keputusan. Nah, ini mulai mengumpulkan buktinya ini dikelompokkan nih, gitu ya, dikelompokkan, menentukan motifnya, terus kira-kira korbannya ini resiko tinggi memang untuk menjadi korban kejahatan gitu kan, atau dia ini sebetulnya resiko rendah sebenarnya korban ini gitu ya, tetapi kok jadi korban gitu ya, kenapa gitu. Nah, ini membantu untuk seorang criminal profiler menentukan, mengerucutkan itu tadi ya, kemungkinan tersangkanya itu siapa gitu. Jadi setelah bukti dikumpulkan, dibuat keputusan itu dengan dikelompokkan dulu nih gitu, pengelompokan kejahatannya ini tipe apa, kemudian motifnya apa, dan tingkat resiko korbannya seperti apa, sehingga tergambarkan di tabel ini gitu ya, classification of homicide based on the number of victims and the time between each event gitu. Jadi ada beberapa itu terjadinya kapan sih, berapa kali gitu ya. Kalau mass murder bisa korbannya itu 4 atau lebih orang gitu ya. Kalau killing spree itu 2 atau lebih. Nah, ini istilah ini apa bedanya semua ini, Bu? Gitu. Nah, ini pentingnya Anda membaca buku gitu ya. Bacalah buku itu lebih detail gitu tentang kalau kepingin tahu gitu ya. Ini bedanya apa? Sebenarnya ini enggak terlalu
secara signifikan itu menjadi kepentingan kita untuk memahami gitu ya, memahami, tapi membantu kita untuk ya ini decision process model ini gitu ya, untuk menentukan tersangkanya ini sebetulnya ini kasus apa sih gitu. Kalau pelakunya ini jangan-jangan dia pelaku untuk ya ini killing spree, serial murders gitu ya, mass murder gitu. Nah ini dilihat dari dikelompokkan dari korbannya, lokasinya, kejadiannya gitu ya. Ada cooling off period-nya enggak, ada jeda enggak antara pembunuhan dan ditemukannya gitu kan. Nah, seperti itu. Atau ada jeda nggak antar satu korban dengan korban yang lainnya. Ini cooling off period itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian tahap ketiganya apa? Crime assessment. Nah, ini di sini kita menemukan apakah ada signature atau enggak gitu ya. Motivation behind the crime gitu ya. Ini kita bicara tentang MO gitu, dan signature itu tadi modus operandi. Tadi saya sudah jelaskan di depan, jadi saya tidak akan mengulang kembali gitu ya. Jadi hanya untuk menentukan di sini kita melihat crime assessment ini ngukur gitu ya, dari bukti yang terkumpul dikelompokkan, terus kita kan sudah merucut nih ke arah tersangka tertentu dengan crime scene yang tertentu gitu ya, maka kita melakukan pengukuran lebih lanjut gitu ya. Jadi kita pemeriksaan lebih lanjut lah, istilahnya seperti itu. Apakah ini impulsif atau tidak terencana gitu, atau memang terencana ada signature atau enggak gitu ya. Jadi lebih dalam lagi analisisnya, tidak sekedar nemuin bukti kemudian mengelompokkan saja, tapi kemudian dianalisis dari hasil pengelompokannya itu. Nah, apa aja yang membentuk modus operandi atau signature ini gitu. Signature ini biasanya diwarnai oleh kepribadian yang psikopat itu tadi, gitu ya, kepribadian tertentu atau kondisi psikopatnya itu tadi. Gitu. Makanya biasanya signature ini lengket dengan crime scene yang organized dan pelaku yang organized. Gitu. Karena signature ini adalah sebuah tanda tentang evolusi fantasi, evolution of fantasy. Gitu. Jadi kayak ada imajinasi-imajinasi tertentu yang kemudian dia membentuk sebuah simbol-simbol yang kemudian dia tempel sebagai signature-nya dia. Gitu ya. Nah, modus operandi ini apa aja yang membentuk modus operandi dari sebuah kejahatan? Itu ada professional experience gitu ya. Jadi mungkin dia sudah pernah melakukan ini tuh beberapa kali gitu ya. Ini tergantung ya tadi dari langkah keduanya tadi, decision process model, dia klasifikasi kejahatannya di yang mana, mass murderer, serial murderer dan seterusnya itu tadi. Kemudian contact with the criminal justice system. Jadi seberapa dia tahu gitu tentang sistem hukum terhadap kejahatan gitu ya. Biasanya itu juga menentukan gitu ya modus operandinya itu kayak gimana. Kemudian media and pop culture, ini lebih kepada pengaruh budaya gitu. Budaya ini seperti apa sih? Kayaknya kalau misalnya ya dia memang punya kepribadian yang pencari perhatian gitu. Maka dia akan melihat nih trennya, orang itu lebih tertarik seperti apa sih? Misalnya kayak sekarang ini kan agak berbahaya gitu ya, sejak kemajuan teknologi yang luar biasa. Ketika seseorang itu menemukan ada tindakan misalnya ya, ada kecelakaan nih gitu, tabrakan gitu. Yang ada itu orang langsung ngeluarin gadgetnya untuk merekam, tapi tidak melakukan sesuatu untuk menolong gitu ya. Sedikit yang mungkin berpikir untuk menolong gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya itu ketemu dengan orang dan dibaca oleh orang yang punya high self monitoring ini gitu ya. Dia ngelihat tren, kemudian dia pengen membentuk image yang seperti apa, dikenal seperti apa gitu ya, maka dia akan melakukan kejahatan, akan terdorong untuk melakukan sesuatu gitu ya, untuk mengikuti tren itu tadi. Nah, berarti ada kaitannya dong Bu sama psikopat. Yes, gitu ya. Jadi makanya tadi ini personality / psikopatologi gitu ya. Jadi ada kemungkinannya tipe kepribadian yang lain, tapi yang juga berbahaya gitu ya. Artinya yang mengarah kepada kecenderungan melakukan kejahatan atau X factors, nggak tahu gitu ya, random gitu ya modus operandinya gitu. Ya bisa aja karena sakit itu juga atau sakit hati yang udah numpuk gitu. Nah kalau udah numpuk ini udah organize ya, berarti dia udah target nih gitu, siapa yang pengen, yang orang yang melukai gitu, melukai secara emosional nih yang dia sasar gitu. Tapi ya itu kategori X factors ya, artinya unknown, unplanned influences gitu, nggak tahu pengaruhnya dari mana gitu. Nah, membedakan ini tadi sudah ya, pelaku yang berbeda melakukan hal yang sama untuk alasan yang berbeda. Nah, ini adalah poin-poin highlight yang perlu diperhatikan ketika kita membedakan untuk menganalisis apakah ini ke arah
kejahatan tertentu nggak sih yang meninggalkan signature ini gitu ya. Jadi kita ngelihat dari dua highlight ini, perilaku pelaku bisa menjadi hasil dari berbagai motivasi gitu ya. Itu yang perlu dipahami juga. Pelaku yang berbeda mungkin melakukan hal yang sama gitu ya untuk alasan yang berbeda. Jadi motifnya ini yang paling penting kita perlu tahu gitu ya. Sebetulnya yang paling dicari tahu itu adalah motif dari tersangka. Nah, bisa aja itu statis sifatnya atau dinamis gitu ya. Ini kalau detailnya nanti bisa dibaca lebih lanjut gitu ya di buku, tetapi kita melihat motif tetap ya. Motifnya ini sifatnya apakah tetap seiring waktu gitu. Jadi korbannya mestinya lebih dari satu gitu ya, atau dia dinamis, berubah-ubah gitu ya, perlahan. Gitu. Jadi ada cool off period itu tadi gitu, ada nggak mesti langsung hari ini terus minggu depan gitu ya, tetapi dia ada cooling period gitu, nggak terus secara intens terus menerus gitu, tapi ada cooling periodnya kah gitu, kayak kumat-kumatan gitu ya, kalau misalnya sakit gitu kaitannya sama sakit itu kumat-kumatan gitu. Nah, apa sih risk factors-nya? Nah, itu yang dicari gitu ya di dalam langkah ketiga. Nah, langkah keempat itu berarti sudah siap nih untuk membuat profilnya, itu criminal profile. Jadi typical profile includes apa aja, mengestimasi rasnya, seksnya, jenis kelamin ya maksudnya, ciri fisiknya dari si tersangka yang kemungkinan adalah pelaku, gitu ya, kebiasaan-kebiasaannya, value belief gitu ya. Nah, itu dibandingkan profilnya dengan model proses pengambilan yang tahap 2 itu, gitu ya. Jadi tipe kejahatannya itu loh, ketika kita udah ngumpulin nih, masuk tahap 3, terus kita mau bikin profilnya. Nah, profil ini cocok nggak ya sama pengelompokan yang sudah kita lakukan gitu ya di tahap 2 gitu. Maksudnya seperti itu, gitu ya. Nah, apa yang bisa jadi petunjuk? Ya ini kira-kira seperti ini. Ini tabel 7.2 ini adalah gambaran hasil analisis gitu ya, tipe serial killer berdasarkan dari crime scene karakteristiknya gitu ya. Serial killer yang termasuk visionary itu biasanya crime scene-nya apa namanya overkill gitu ya, terus biasanya chaotic crime scene gitu ya, kemudian biasanya yang biasanya dia weapon at the scene gitu, ada senjata di situ, itu yang visionary. Tipe yang mission itu yang seperti apa, tipe yang comfort itu yang seperti apa, tipe yang loose itu seperti apa, tipe yang thrill itu seperti apa, tipe yang serial killer yang ada kebutuhan kontrol atau power itu seperti apa gitu ya. Ini bisa dilihat di sini, ini hasil dari analisis gitu, analisis pada petunjuk terkait dengan serial murder, kasus-kasus serial killer, serial killer gitu ya. Jadi pembunuhan berantai biasanya disediakan untuk insiden di mana kok disediakan sih gitu, dianalisis gitu ya, maksudnya membunuh 2 atau lebih korban. Jadi ada ciri-cirinya yang waktu kita di tahap 2 tadi ya, gitu ya, di tabel yang tahap 2 gitu. Nah, kemudian tahap kelimanya ini apa gitu, setelah disusun profilnya, diinvestigasi dong gitu ya. Dimulai setelah profiler mengirimkan laporan tertulis. Jadi criminal profile link itu yang di tahap 4 itu profilernya bikin laporan tertulis, kemudian dikirimkan ke investigator, terus dilakukan investigasi, mencari kemungkinan tersangka yang cocok dengan profil yang sudah dibikin nih gitu sama seorang criminal profilers, yang cocok yang mana, kemudian dilakukan penangkapan, diinterogasi gitu ya, kemudian kalau memang sudah terkonfirmasi ya ditahan gitu. Nah, itu tahapannya dari criminal profiling gitu ya. Nah, kita sebagai criminal profilers yang dari psikolog ini perannya sampai di mana nih? Sampai bikin laporannya itu gitu ya. Kita nggak sampai di penahanan penangkapannya itu gitu ya. Jadi kalau Anda menganalisis sebuah kasus, nanti karena konteksnya di psikologi ya berhenti sampai di tahap 4 gitu ya. Yang melakukan interview dan interogasi, ntar itu bagian wawancara tersangka gitu ya, mungkin aja itu juga melibatkan seorang psikolog sih gitu. Nah, victimologi sekarang, victim korbannya gitu. Ini sedikit-sedikit tentang korban gitu ya. Korban adalah orang yang pernah mengalami, kan tadi sesuai dengan definisi pada daftar istilah di depan gitu ya. Nah, kita lihat di gambar ini itu menggambarkan yang tadi saya sempat mention gitu ya. Apakah korban ini ketika kita melakukan pengelompokan di tahap 2 itu adalah korban yang beresiko tinggi atau sebetulnya dia beresiko kecil gitu ya. Semestinya dia nggak jadi korban gitu, tapi kok bisa dia di sini ditemukan dan mati gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi clue apakah ini adalah pelakunya ini organized atau disorganized tadi. Gitu ya. Kemudian
dikatakan bahwa untuk mengukur resiko dari korban itu sebetulnya pengukurannya itu pemeriksaannya itu sangat subjektif gitu ya. Misalnya kayak gini, risk level pada korban yang low risk itu yang rendah, kecil kemungkinan dia menjadi korban itu dilihat bahwa orang-orang yang gaya hidup dan lingkungan sosialnya itu nggak terlalu nggak terlalu expose gitu loh, nggak terlalu famous gitu ya, harusnya nggak menjadi korban gitu kan, nggak menjadi sorotan gitu kan. Sedangkan yang high risk itu yang biasanya dia memang jadi sorotan gitu ya, terus mungkin banyak yang benci atau banyak yang suka, nggak tahu gitu ya, punya haters dan lovers gitu ya. Nah itu tapi sangat subjektif kan, haters lovers itu kan, likers itu kan subjektif gitu kan. Jadi harus hati-hati dalam melakukan pengelompokan ini tadi gitu ya. Semua risiko dipertimbangkan dari perspektif usia korban, pekerjaan, dan latar belakang kriminalnya. Bisa aja korbannya itu adalah seorang yang punya latar belakang kriminal juga kan, gitu ya, pernah terlibat dalam sebuah kejahatan gitu ya, tindak kejahatan. Nah, apa aja yang diukur gitu di dalam mengukur risiko dari korban ini gitu. Nah, dilihatnya adalah begini, korban kenal pelaku nggak? Gitu. Ada hubungan nggak sama, ada linknya nggak sih ke pelaku gitu, kemungkinan pelaku gitu. Korban ini, apakah korban mencurigai seseorang secara khusus dan kenapa? Kan kayak gitu. Ini kita bisa kumpulkan dari orang-orang yang signifikan gitu ya, dari korban yang mengenal korban gitu ya, untuk tahu. Karena kan ya judulnya korban kalau dalam hal ini kan sudah meninggal gitu ya, atau mungkin dia yang tersakiti ya. Kalau tersakiti kan masih bisa ditanyain gitu ya, apa rutinitasnya kan seperti itu ya. Nah ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika melakukan victim assessment gitu. Nah, urgensinya sekarang, urgensi criminal profiling yang dilakukan oleh seorang psikolog. Profil yang dibuat oleh psikolog menyediakan informasi mengenai proses dinamika psikologis yang menghasilkan perilaku berdasarkan teori-teori psikologi, dalam hal ini kriminal ya, perilaku kriminal. Jadi menggambarkan profil kepribadian seseorang itu ya tentunya lebih tepat dan valid itu dilakukan oleh orang yang belajar tentang psikologi, kan gitu kan, terutama ya yang bisa melakukan assessment secara objektif juga gitu, karena dikatakan kan untuk melakukan assessment itu bisa jadi menjadi subjektif gitu kan, berdasarkan pengalaman. Apalagi kalau orang yang udah pengalaman banyak gitu ya menemukan kasus-kasus begini, biasanya udah yang langkahnya itu by experience dan sometimes itu subjektif gitu ya, berdasarkan skema pengetahuan gitu ya tentang pengalamannya yang lalu. Oh kira-kira orangnya kayak gini nih gitu ya. Memang itu bermanfaat gitu ya untuk membantu menyusun profil gitu. Tetapi perlu juga dilakukan pengukuran yang lebih, pemeriksaan yang sifatnya objektif gitu. Nah itu psikolog bisa melakukan itu ya. Membedakan aspek motivasi dan gaya hidup pelaku kejahatan dengan aspek-aspek perilaku kejahatannya dia. Gitu. Jadi ya memang ini pandangan-pandangan objektif, pengetahuan tentang gambaran kepribadian seseorang, motif-motif psikologis itu posisi psikolog dalam hal ini. Gitu ya. Jadi yang bisa menyediakan data hipotesis untuk dianalisis secara ilmiah gitu. Sebelum sampai ke kesimpulan profil tersangka yang akan diinvestigasi. Gitu. Makanya tadi sampai ke langkah keempat itu tadi. Gitu ya, untuk menentukan gangguan ini psikopat apa enggak ya, ini insane enggak ya, gitu ya. Kalau misalnya dia ini ternyata psikosis gitu kan, maka tindak konsekuensinya kan akan berbeda konsekuensi secara hukumnya. Nah, maka untuk melakukan itu dibutuhkan beberapa skill dan knowledge gitu ya untuk melakukan criminal profiling, untuk berperan secara berkontribusi aktif gitu ya di dalam langkah criminal profiling. Seorang psikolog itu harus punya pengetahuan ini nih, psikologi klinis gitu ya. Jadi alat-alat ukur tadi, memahami interpretasi data gitu ya. Kemudian psikologi kepribadian gitu. Jadi apa saja sih yang membentuk kepribadian seseorang, sehingga kita kan, karena kita mau nyusun kepribadian kan, profil kan. Jadi kita mesti tahu nih macam-macam gitu perspektif-perspektifnya kan gitu ya. Kemudian psikologi sosial gitu. Jadi konteks sosial di mana dia ada gitu kan. Untuk memahami lingkungan ekologi gitu ya. Apa aja yang berpengaruh pada kepribadian seseorang, pada perilaku seseorang, pada cara berpikir seseorang dari konteks sosial. Kemudian lingkungan, gitu kan, psikologi lingkungan bicara dengan geografinya, itu kan demografisnya gitu juga. Konsep-konsep psikologi secara umum, ya, ini bicara motivasi, kemudian bicara tentang unconsciously, kayak gitu ya, bicara tentang emosi, gitu. Nah itu konsep-konsep psikologi umum.
konsep psikologi kriminal tentunya gitu ya, ini penting gitu ya, karena criminal behavior itu tuh biasanya tidak muncul tiba-tiba, tetapi ada jejak di masa pertumbuhan dan perkembangannya, tumbuh kembangnya. Itu kalau Anda tertarik memang dengan psikologi forensik, bacalah buku-buku yang berkaitan dengan criminal behavior. Itu membahas gitu ya tentang itu. Memiliki wawasan mengenai proses penyelidikan. Nah, ini mesti banyak belajar dari profesi yang lain. Jadi open mind gitu ya. Jadi nggak cuman pakai kacamata kuda dan hanya aku mau cuma melihat dari psikologi doang. Enggak, kita mesti tahu gitu proses penyelidikan yang dilakukan tahapan 5 dan 6-nya itu seperti apa sih yang dilakukan gitu ya oleh profesional lain. Tahap 1 pun ketika mengumpulkan bukti tadi saya sempat mention kita butuh bantuan dari profesional lain kan seperti itu. Nah, kemudian sertifikasi BNSP lah ini ya, ini sudah ada dasar hukumnya gitu. Jadi memang butuh sertifikasi untuk menjadi seorang psikolog forensik, tapi jangan kecil hati buat yang dasarnya memang bukan dari psikologi dan bukan psikolog gitu ya. Anda bisa menjadi asisten psikolog forensik seperti itu. Objektif, logis, intuitif. Nah, ini ya. Yang paling penting objektif ya, kalau kita sudah punya bias-bias tersendiri pada sosok-sosok kriminal tertentu atau pelaku tertentu, kejahatan tertentu, nah, itu biasanya agak sulit gitu untuk melakukan criminal profiling, akan terjadi bias-bias gitu. Nah, ini ya, bias gitu ya. Dan hati-hati kita jangan menyerobot pada tugas penyelidik gitu. Kadang kita terlalu asik dengan mengenali criminal profiling seseorang, menyusun profil kepribadian seseorang, terus kita nyerempet-nyerempet ke tugas-tugas dari yang sebetulnya itu bukan ranah kita gitu ya. Ranah kita kan betul-betul di psikologinya. Jadi yang kita fokus pada motifnya, kita fokus pada apa sih yang mendorong kok muncul tindak kejahatan ini gitu ya, seperti itu gitu. Nah, harus banyak baca buku, baca jurnal, banyak baca penelitian yang terkait tentang itu gitu ya. Jadi I think ini adalah bagian akhir dari materi tentang criminal profiling yang bisa saya sharing pada video pembelajaran kali ini gitu ya. Dan tentunya akan lebih lengkap jika Anda membaca buku dan kita berdiskusi secara lisan ataupun tertulis. Jadi sampai ketemu di kelas-kelas yang lain ataupun kalau memang waktu mengizinkan kita bisa bertemu untuk berdiskusi. Terima kasih.